Sahabat Indonesia, syukur adalah sesuatu yang indah di dalam hidup ini. Ia bak bunga yang bermekaran dalam taman kehidupan kita, harum semerbak mewangi, aromanya menenangkan jiwa yang puas oleh lelahnya perjuangan, menggapai sebuah impian indah yang kini menjelma mewujud dalam sebuah kenyataan. Syukur itu juga seperti ikan hias. Ikan hias di dalam kolam kehidupan kita, tiada lelah kita memandanginya, sebab indah tiap gerakannya, meliukkan tubuh dan ekornya, mengarungi kolam bahagia, mengais tiap makanan, menari riang atas kesempatan untuk hidup di dalam habitat yang dicintainya. Karena itu memiliki rasa syukur, haruslah selalu kita tanam di dalam hati ini. Paulus dalam nasihatnya kepada orang-orang di Efesus, seperti yang dituliskannya dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Percayalah, hidupmu akan terasa indah jika dihiasi oleh rasa syukur yang tulus, yang keluar dari hati yang paling dalam, karena rasa syukur akan membuat bunga bermekaran indah dalam taman kehidupan kita. Syukur akan membuat ikan menari riang bahagia dalam kolam kehidupan kita. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi tentang 3 pembangun kehidupan yang membuat kita akan bersyukur senantiasa. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silakan like and share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pembangun kehidupan yang penuh syukur yang pertama adalah bijaklah di dalam hidup ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Ketahuilah bahwa semua penyesalan datangnya dari tidak bijaknya kita menggunakan hidup ini. Semua penyesalan datang dari sikap hidup yang tidak membangun kebaikan selagi kita masih punya kesempatan. Semua penyesalan adalah datang dari sikap hidup yang menyia-nyiakan masa muda, yang tidak menaruh rasa hormat kepada diri sendiri, yang menganggap remeh waktu, kesempatan, usia muda, sumber daya, serta semua nasihat baik yang dimaksudkan untuk kebaikan. Ada sebuah tulisan di tembok penjara berbunyi seperti ini, "Seandainya aku bisa menunda 5 menit saja, aku tidak akan berada di tempat ini." Semua narapidana yang membaca tulisan itu, yang dipenjara karena rupa-rupa kasus, mengerti apa yang dipesankannya. Hanya butuh waktu 5 menit saja untuk terhindar dari penjara. Seandainya saja setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu yang salah, yang sia-sia, yang tak berguna, dan mereka tunda itu selama 5 menit saja, niscaya penjara tidak akan pernah mereka menginjaknya. Karena itu nasihatnya adalah bijaklah dalam hidup ini. Karena apa yang kita tabur, itu juga pasti yang akan kita tuai. Buatlah prioritas, habiskanlah waktu dan energimu untuk sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Bangunlah kesuksesan dan bahagiamu melalui kesempatan yang engkau miliki yang bernama kehidupan. Pembangun syukur yang kedua adalah waktu. Investasikanlah waktu terbaikmu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, mengenai waktu, Benjamin Franklin pernah berkata seperti ini, "Jika kamu mencintai hidupmu, jangan sia-siakan waktumu, karena waktu adalah bahan baku yang membuat hidup ini." Kita hidup di dalam garis kehidupan yang bernama waktu. Waktu berjalan terus ke depan, maka apa yang sudah kita lewati tak mungkin dapat kita ulangi. Semakin banyak waktu yang kita lalui, maka semakin berkuranglah waktu yang kita miliki. Karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu. Waktu sangat berharga,
Sekalipun engkau memiliki banyak sekali uang atau harta, tetapi engkau tidak akan pernah bisa membeli waktu. Karena itu, pergunakanlah waktumu dengan optimal supaya engkau tak usah menyesal. Apa yang menjadi pembeda antara orang sukses dan orang yang tidak sukses adalah cara mereka dalam menggunakan waktu. Kita semua memiliki jumlah waktu yang sama, tetapi berbeda cara menghargainya. Pada orang yang bahagia, engkau akan menemukan jumlah waktu yang sama. Pada orang yang tak bahagia, engkau juga akan menemukan jumlah waktu yang sama. Tetapi apa yang membuat berbeda adalah cara untuk menghidupinya. Waktu jika digunakan untuk hal-hal yang berharga akan membuatmu hidupmu bahagia. Karena itu, investasikan waktu terbaikmu, isilah dengan hal-hal yang menjadikan kehidupanmu semakin baik dan semakin indah, tidak hanya di hari ini saja, tetapi juga di hari depan nanti. Nah, pembangun kehidupan syukur yang ketiga adalah hubungan. Hubunganmu dengan Tuhan dan juga hubunganmu dengan sesamamu. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Bangunlah relasi yang baik dengan sesamamu dan bangunlah relasi yang indah dengan Tuhanmu. Sebab ketika kesusahan menimpa hidupmu, bagaimanakah Tuhan akan menolongmu? Ia akan menggunakan sesamamu. Dan ketika sesamamu melihatmu mengalami sebuah kesulitan, apakah yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan menjadikan sesamamu itu sebagai perpanjangan tangannya untuk menolongmu. Jadi kalau begitu, sahabat Indonesia, bijaklah dalam hidup ini, jadikanlah waktumu sebagai investasi terbaikmu, dan bangunlah relasi yang indah dengan Tuhan dan sesamamu. Niscaya, taman kehidupanmu akan semarak dengan indahnya bunga-bunga kehidupan yang bermekaran, harum semerbak mewangi, indah mengisi taman hati. Engkau akan mensyukuri semua nikmat yang Tuhan beri. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa Bagi Tuhan.